Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin share hari ini tentang Zakius, ya, tentang Zakius. Bicara tentang, saya ambil tentang identitas kita, siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu jati diri kita di hadapan Tuhan melalui doa kita, melalui pengiringan kita kepada Tuhan, kita tahu dan kita tidak perlu takut dan khawatir. Ya. Saya bicara tentang Zakius, ayat yang ke-9 dari kitab Lukas pasal 19. Ini saya kutip dari ayat yang hampir terakhir ayat ini. Sebenarnya ayat 9, 10 itu digabung jadi satu. Tapi saya baca ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini yang dimaksudkan adalah Zakius, adalah anak Abraham. Luar biasa. Saya cerita sedikit sebelum masuk pada intinya. Nah, saya diberi kesempatan beberapa waktu lalu pergi ke Israel. Ini saya foto di bawah pohon ara yang walaupun kata gaiturnya ini bukan pohon Zakius yang sebenarnya waktu itu Zakius naik pohon. Ini hanya sebagai peringatan saja. Walaupun ini bukan pohon yang waktu dinaikin oleh Zakius, saya foto juga. Ternyata ada gunanya, ada kenang-kenangan di sini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Zakius ya ada di atas pohon dan Yesus meminta dia turun. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan Zakius? Saya secara urut saya mau bilang gini tentang Zakius. Nama Zakius itu artinya murni dan saleh. Ya. Tentu saja kita punya nama, orang tua kita kasih nama kepada kita dengan tujuan tertentu. Nama yang dikenakan itu adalah nama berkat, tentu saja begitu. Tetapi apa yang terjadi dalam diri Zakius, dia bergumul sedemikian rupa bahwa sebenarnya nama dia adalah murni dan saleh, tetapi dalam perjalanan hidupnya kita tahu Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai yang tidak disukai oleh banyak orang. Saya tidak cerita panjang lebar tentang sejarah itu, tapi intinya Zakius pasti bergumul. Dia pasti bertanya-tanya dalam dirinya, namaku Zakius, ternyata pekerjaanku seperti ini. Nah, saudara, dia tidak tahu bahwa orang tua memberi nama itu dengan tujuan. Saya mau cerita tentang diri saya dulu. Saya potong di sini. Nama saya sebenarnya pertama namanya bukan Markus Sudarji. Nama saya pertamanya adalah Nasib. Kenapa Nasib? Jadi orang tua disuruh pulang dari Kalimantan, saya dikandung di Kalimantan, dilahirkan di Jawa, di Banyuwangi, itu karena kakek menginginkan papa itu ngurusin orang tua dan adik-adik. Papa saya itu anak nomor 1 dari 6 bersaudara. Tapi setelah tiba di Banyuwangi itu bukan di kota, tapi di Banyuwangi itu di Genteng. Di Genteng itu kecamatan, tapi bukan di kecamatan Genteng, tapi di desa Jambewangi. Jambewangi itu adalah desa, bukan di desa, tetapi di Dusun Sumberjo. Di sanalah saya berada. Jadi benar-benar lahir di antara hutan dan dusun atau desa. Saya lahir di sana. Dalam kondisi susah karena kata ibu saya waktu hamil, keluarga diusir, papa mama diusir sehingga sama kakek ya, sehingga rumahnya itu pakai rumah gubuk dari atap pohon kelapa. Saya 2 tahun sakit-sakitan, banyak borok mungkin karena digigitin nyamuk ya.
Jadi saya bersyukur kalau hari ini saya ada seperti ini, kasih karunia Tuhan. Makanya waktu lahir dikasih nama Nasib. Gitu. Orang tua mungkin sudah putus asa dengan nama Nasib itu, nasibmu itu bener-bener malang. Gitu. 2 tahun nggak sembuh-sembuh, dirubah nama saya, namanya Sunarto. Supaya benar-benar Sunarto, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya dikasih ke orang, nama saya diganti nama Sudarji. Jadi nama Sudarji itu adalah nama dikasih orang tua angkat itu. Dan ternyata orang tua angkat saya itu punya anak 10, sehat semuanya, makanya dikasihkan ke orang tua angkat. Saya anak nomor 3. Seperti itu. Jadi saya mau katakan bahwa orang tua memberi nama dengan tujuan tertentu. Sakyus diberi nama dengan sebuah identitas. Saya percaya orang tua Sakyus adalah orang yang mungkin cinta Tuhan atau pengerti. Tapi kalau saya bisa berkata, orang tua kami dulu asal kasih nama sesuai dengan kondisi saat itu. Makanya namanya Nasib. Dan saya dengan bertumbuh, singkat ceritanya, bahwa akhirnya mengenal Tuhan. Nah, saudara Sakyus bergumul sampai satu titik, saudara, pergumulannya untuk menemukan jati dirinya. Ya. Dia dengar nama Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Betul, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tahun 74-75, saya masih sekolah minggu, orang tua percaya Yesus. Sebelum itu kakak saya yang dari agama lain berkata kepada saya waktu saya masih kecil, kamu nggak sunat. Kalau kamu nggak sunat nanti masuk neraka. Ya itulah ajaran yang diajarkan kepada kami. Disitulah ketakutan saya bagaimana nanti masuk neraka. Tapi tahun 74 ada kekristenan masuk. Kami yang bukan latar belakang Kristen, akhirnya papa saya jadi percaya Yesus, dan bahkan seluruh keluarga, 6 bersaudara, kakak-kakak saya, dan orang tua saya, kedua orang tua saya percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Disitulah, saudara, kami mulai mengalami yang namanya sukacita yang luar biasa. Kami mulai menemukan siapa kami di hadapan Tuhan. Itu yang kami temukan. Papa saya orang yang ditakuti oleh dunia, tetapi ketika percaya Yesus, dia lebih berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Nah, akhirnya Sakyus menemukan Yesus. Dia bilang ada 2 ayat yang Yesus katakan kepada Sakyus. Tuhan bilang, Sakyus turunlah, aku mau numpang makan di rumah. Yang kedua tadi ayat yang kita baca sama-sama tadi. Ya, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini karena Sakyus ini juga termasuk keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun Bapak Ibu dan saya, latar belakang apapun, ketika kita berjumpa dengan Yesus, menemukan jati diri kita di dalam Kristus. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita menjadi anak-anak Abraham. Artinya apa? Menerima warisan. Kita adalah anak-anak perjanjian. Dan kalau kita anak-anak perjanjian, Bapak Ibu sekalian, lewat kesetiaan Bapak Ibu, setiap pagi datang kepada Tuhan, saya mau katakan, percayalah bahwa janji Tuhan itu kalau kepada Abraham digenapi, kepada kita yang adalah anak-anak Abraham secara rohani, pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau dorong kita semuanya, kita menjadi anak-anak perjanjian, yaitu anak-anak Abraham. Kita menerima janji-janji Tuhan
yang luar biasa. Nah, kalau kita menerima janji Tuhan, bagian yang dilakukan oleh kita, oleh Zakius itu apa, saudara? Dia pertama menerima Yesus di rumahnya, kemudian dia bertobat, dan setelah itu dia restitusi, dan hidupnya benar-benar apa yang dikatakan bahwa Zakius adalah yang murni dan saleh, itu terjadi atas hidupnya. Demikian juga bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Sekalipun dalam perjalanan hidup ini mungkin kita jatuh bangun, tetapi percayalah bahwa rancangannya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Nah, saya mau sampaikan tentang restitusi dari Zakius ini. Luar biasa restitusinya. Dia berkata kepada Tuhan setelah dia terima Tuhan. Nah, setelah kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami betul-betul berbalik 180 derajat. Ya, berbalik 180 derajat. Ini bukan berarti bahwa kami sudah sempurna, tapi dalam perjalanan nanti dalam hidup ini masih juga namanya kehidupan itu, pergumulan itu sebuah proses. Tapi kami satu keluarga percaya Yesus. Kakak saya yang nomor 3 yang tadinya jadi guru di satu agama lain, saya tidak sebutkan lah, ya, dia percaya Yesus, dan bahkan 3 tahun setelah percaya Yesus dia jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, sekolah di Alkitab di Beji, sekarang tinggal di Mojokerto. Ya, luar biasa, jadi hamba Tuhan. Nah, kami juga semuanya mengalami berkat-berkat Allah. Apa enggak ada tantangan? Zakius mengalami tantangan. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus datang, ya, orang-orang Farisi satu bilang, Tuhan Yesus makan sama orang berdosa, ini orang berdosa kok, begini dan sebagainya. Nah, kami juga begitu. Kami mengalami ketika awal-awal percaya Yesus. Tapi kami menemukan identitas kami bahwa kami percaya Tuhan, dan itu tidak akan tergoyahkan. Papa saya berkata kepada anak yang kedua ketika dia datang dari Riau, dia bilang gini, Pak, aku nggak minta warisan, tolong ilmu Papa diwariskan kepadaku. Papa yang tadinya punya banyak ilmu dibuang semua, dan dia berkata begini, aku punya ilmu di atas ilmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kakak saya nomor 2 juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Itu yang terjadi. Jadi papa saya awal-awal jadi orang Kristen juga sudah bisa bersaksi, luar biasa. Tapi tantangannya, kami di kampung, semua kalau bahasa bisnisnya itu orderan semuanya di stop. Papa saya itu nggarap tanah orang, semuanya diberhentikan semua. Sepertinya apa? Nggak ada penghasilan, tapi Tuhan itu baik. Tuhan bisa memberkati kami. Masa Hamawereng, mungkin ingat ya, di Jawa Timur itu Hamawereng. Kami nggak kekurangan makan sedikit pun. Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya mau cerita tentang Zakius dulu, restitusinya. Zakius bilang gini, kalau aku pernah nipu, aku pernah nyatut pajak, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama, kita sebagai anak perjanjian Abraham. Ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Tuhan, ketika kita bergumul di hadapan Tuhan, janjinya digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika seperti Zakius restitusi, yaitu kehidupan kekristenan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, doa kita setiap hari, pergumulan kita setiap hari tidak pernah sia-sia. Karena identitas saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian, waris dari keturunan Abraham secara rohani. Luar biasa. Dan biarlah kebenaran firman pada saat sore hari ini bisa memberkati kita. Satu hal yang saya mau katakan, saudara,
Jangan pernah takut, karena nama yang saudara kenakan hari ini sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah nama identitas kita. Dan nama identitas itu adalah kita memiliki namanya perjanjian ahli waris dari keturunan Abraham secara rohani. Yang kedua, kita ini anak-anak Tuhan menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.